Dewan juri yang saya hormati, semakin kreatifnya para pembuat lomba dan semakin berkembangnya media online di zaman sekarang seperti game online dan sejenisnya membuat para milenial mengadakan sebuah perlombaan dari game online tersebut. Berharap dari perlombaan ini akan menimbulkan sebuah kreativitas dan juga sebagai bentuk untuk pemanfaatan dari media game online ini sendiri. Namun yang terjadi adalah kecanduan dari para peserta karena mereka akan berharap bagaimana mereka untuk bisa menjadi pemenang dari sebuah perlombaan tersebut, Dewan juri yang saya hormati. Sehingga ketika harapan mereka untuk menang tersebut semakin tinggi akan membuat para peserta tersebut melakukan sebuah latihan-latihan yang ujung-ujungnya malah akan membuat mereka seperti kecanduan, Dewan juri yang saya hormati. Sehingga di sini muncullah mosi. Dewan ini menyesalkan masuknya e-sport sebagai cabang olahraga di Olimpiade. Di sini sebelum saya memasuki argumen saya akan mendefinisikan yang pertama adalah e-sport. E-sport merupakan sebuah cabang merupakan sebuah atlet digital profesional di mana mereka menggunakan media digital untuk bisa mengikuti sebuah perlombaan, Dewan juri yang saya hormati. Namun sangat disayangkan, mengapa? Karena sama halnya dengan atlet real pada umumnya, mereka membutuhkan sebuah latihan khusus, Dewan juri yang saya hormati, sebuah latihan keras agar mereka bisa menjadi seseorang yang profesional, Dewan juri yang saya hormati. Tentunya dengan latihan keras ini malah seakan-akan membuat mereka menjadi seseorang yang kecanduan terhadap game online, Dewan juri yang saya hormati. Bayangkan saja berapa lama waktu yang diperlukan mereka untuk bisa menjadi seorang pro player, Dewan juri yang saya hormati, dan berapa lama mereka harus menatap layar gadget untuk bisa berlatih menjadi seseorang yang profesional, Dewan juri yang saya hormati. Dan yang kedua adalah cabang olahraga. Cabang olahraga merupakan salah satu bentuk dari olahraga yang akan diperlombakan. Di sini e-sport mulai dimasukkan ke dalam cabang olahraga dan tentu saja para pesertanya kebanyakan merupakan kaum muda di mana mereka sangat lihai dalam memainkan sebuah gadget online, Dewan juri yang saya hormati. Area perdebatan kita pada pagi hari ini adalah satu, apakah ya atau tidak kita menyesalkan masuknya e-sport sebagai cabang olahraga di Olimpiade, dan yang kedua adalah apakah ya atau tidak dengan kita menyesalkan akan membuat kaum muda terselamatkan dari kecanduan game online, Dewan juri yang saya hormati. Di sini sebagai tim pro kami setuju untuk menyesalkan masuknya e-sport sebagai cabang olahraga Olimpiade, di mana kami memiliki tujuan untuk bisa menyelamatkan kaum muda dari kecanduan, Dewan juri yang saya hormati. Saya sebagai pembicara pertama dari tim pro akan menjelaskan mengapa kami menyesalkan masuknya e-sport dalam cabang olahraga, dan yang pembicara kedua saya akan menyampaikan bagaimana dengan kami menyesalkan masuknya e-sport dalam cabang olahraga Olimpiade akan menyelamatkan kaum muda dari sebuah kecanduan game online. Pembicara ketiga saya akan membangun kembali kasus kami. Dewan juri yang saya hormati, memasuki argumen saya, di sini saya memiliki 2 poin argumen yang akan saya jelaskan secara satu persatu. Yang pertama adalah bagaimana dengan kita menyesalkan masuknya e-sport sebagai game bentuk dari cabang olahraga di Olimpiade akan menyelamatkan kaum muda dari kecanduan game online. Dan poin argumen kedua saya adalah bagaimana dengan kami menyesalkan akan membuat tetap terjaganya kesehatan mata para kaum muda, Dewan juri yang saya hormati. Memasuki argumen saya yang pertama adalah bagaimana dengan kita menyesalkan akan menyelamatkan kaum muda dari kecanduan game online, Dewan juri yang saya hormati. Seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk mengikuti sebuah kompetisi diperlukan adanya latihan dan juga latihan dan seterusnya, Dewan juri yang saya hormati. Sama dengan halnya atlet real pada umumnya, atlet e-sport juga memerlukan yang namanya latihan. Bayangkan saja, Dewan juri yang saya hormati, berapa lama waktu latihan yang harus mereka perlukan agar mereka menjadi seorang pro player dan berkemungkinan besar untuk menang dalam sebuah perlombaan yang di Olimpiadekan tersebut, Dewan juri yang saya hormati. Tentu saja waktu yang diperlukan tidak sebentar. Kita tahu bagaimana karakter dari kaum muda, Dewan juri yang saya hormati. Kaum muda merupakan mereka yang selalu tertarik dengan
hormati. Jadi besar kemungkinan untuk para kaum muda tertarik sehingga membuat mereka malah kecanduan, Dewan Juri yang saya hormati. Dan satu lagi, Dewan Juri yang saya hormati, ketika kaum muda sudah terjun dalam suatu bidang, tentu saja mereka akan terus berusaha untuk bisa menjadi lebih baik dan juga lebih baik lagi. Usaha disinilah, usaha yang mereka lakukan inilah yang akan membuat mereka malah seolah-olah kecanduan, Dewan Juri yang saya hormati. Mereka harus berlatih 7-8 jam per hari, dan itu dilakukan tidak hanya 1 hari, Dewan Juri yang saya hormati. Bayangkan berapa lama waktu yang harus mereka perlukan, Dewan Juri yang saya hormati. Mereka akan lupa makan, lupa tidur, bahkan istirahat. Karena pada dasarnya, Dewan Juri yang saya hormati, kecanduan bukanlah hal yang positif. Jika kaum muda tidak kecanduan game online, maka mereka akan bisa untuk melanjutkan aktivitas mereka yang lainnya, Dewan Juri yang saya hormati. Tidak melulu soal online, mereka bisa berkreativitas sesuai dengan bakat dan bidang mereka masing-masing, Dewan Juri yang saya hormati. Dan kita lihat saja, data menyebutkan bahwasanya hampir separuh dari kaum muda Indonesia sudah kecanduan game online. Dan tidak hanya di Indonesia, Dewan Juri yang saya hormati, Malaysia, Filipina, Thailand, dan masih banyak negara lain yang dimana kaum muda tersebut mengalami kecanduan game online, Dewan Juri yang saya hormati. Kompetisi dari game online ini memiliki 2 kemungkinan. Yang pertama menang dan yang kedua adalah kalah. Yang pertama menang. Jika mereka menang, maka itu merupakan kebanggaan tersendiri bagi mereka, dan tentu saja sama halnya dengan kemenangan-kemenangan lainnya, mereka akan berusaha bagaimana untuk agar mereka bisa lebih kreatif lagi, bagaimana agar mereka bisa meningkatkan skillnya, Dewan Juri yang saya hormati. Dan itu akan berimbas dari mereka akan berlatih lebih keras, dan akhirnya mereka akan melupakan dunia realnya, Dewan Juri yang saya hormati. Yang kedua adalah kalah. Seorang player jika mengalami kekalahan, mereka akan frustasi, mereka akan bingung, mereka akan seperti orang-orang kalah pada umumnya, Dewan Juri yang saya hormati. Dan tentu saja kalah ataupun menang, pada akhirnya itu akan tetap membuat seorang player atau kaum muda menjadi ketagihan dan bahkan kecanduan, Dewan Juri yang saya hormati. Jadi di sini kami tidak setuju jika e-sport menjadi cabang olahraga. Dan yang kedua adalah kesehatan mata yang terganggu. Bayangkan saja, Dewan Juri yang saya hormati, berapa lama gadget yang harus ditata para kaum muda, Dewan Juri yang saya hormati. Tentu saja sinar radiasi dari gadget tersebut menyebabkan mata mereka rusak, Dewan Juri yang saya hormati. Kita tahu bahwa jika mata sudah rusak itu akan sulit obatnya, Dewan Juri yang saya hormati. Dan padahal jika kaum muda sudah kecanduan, diobati mungkin itu masih bisa menjadi solusi, namun di sini pengobatan tersebut memerlukan pola makan dan juga pola istirahat. Sedangkan kita tahu bahwasanya jika seseorang sudah mengalami kecanduan, mereka akan sulit untuk mengontrol dirinya, sehingga mereka sulit untuk mengontrol bagaimana mereka harus, kapan mereka makan, kapan mereka tidur, Dewan Juri yang saya hormati. Sehingga di sini kami tetap tidak setuju untuk game online. Dan terima kasih, saya tutup kasih saya.